Pinjol kapan mau bangkrutnya? Kalau Anda masih membayar, masih takut, masih perpanjangan di pinjaman online, ya. Masih suka lihat konten-konten kreator yang nyuruh bayar gitu kan. Ya kapan mau bangkrutnya, guys? Ya, kita sudah tahu Pak Prabowo nih ya. Kita jangan lihat Pak Prabowonya ya, tapi kebijakan pemerintah, guys, ya. Pak Prabowo ya tahun ini itu melunasi gitu ya, mengautolunaskan hutang-hutang para rakyat Indonesia di bank. Gitu ya, sudah dilunasi, banyak yang dilunasi. Kenapa, guys? Ya karena, guys, yang namanya hutang ya itu adalah atas izin pemerintah. Khususnya hutang di multifinance, hutang di bank, hutang di fintech. Ini memang radikal. Ya saya akui memang radikal. Ya kan, wih gila ya, galbay pinjol, ngeri gitu kan ya. Apalagi misinya itu untuk ya membangkrutkan, membumi hanguskan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Gitu ya, agar tidak ada korban lagi gitu kan. Pinjol judul adalah combo yang maut. Banyak orang yang bunuh diri karena itu. Ya, terus juga merusak generasi. Ya kan? Belum apa-apa sudah kredit, belum masih muda sudah kredit gitu, mental kredit gitu kan. Nah, kalau kita masih nonton kreator yang suruh bayar ya kan, yang cuman nyuruh berani-beraninya aja tapi yang nggak ada gerakan gagal bayarnya gitu, itu mau gimana gitu loh. Yang kapan nih bangkrutnya nih, kapan nih selesainya nih ya. Di Cina aja udah nggak ada pinjol itu, masa di Indonesia ada, guys ya. Masa ibaratnya kita ini make sampahnya Cina, make sampahnya negara lain gitu loh. Cina dibanitin semua, fintech pinjol itu ya, udah nggak cocok buat manusia itu, terus kita pakai gitu ya kan, kita pakai sampahnya dari Cina gitu. Waduh ya, kapan pinternya nih Indonesia ini ya. Pragmatisnya seperti ini ya, pemerintah kita itu bertanggung jawab atas utang-utang kita, guys, beneran. Ya beneran loh itu. Kenapa bertanggung jawab atas utang-utang kita? Ya karena produknya itu disetujui pemerintah, guys. Contoh pinjol A, pinjol B, pinjol C. Ya kan? Itu beredar di Indonesia, tidak diblokir gitu kan ya. Lalu para masyarakat ini menggunakan produk dari pinjol A, pinjol B, pinjol C itu. Ya kan? Berarti ketika nanti ada gagal bayar, yang tanggung jawab itu harusnya pemerintah. Ya. Saya bukan membangun mental nyalahin pemerintah, bukan ya, guys ya. Malahan saya ini ingin mencerdaskan Anda, ingin memberitahukan kenyataannya, guys ya. Kalau mungkin kayak konten kreator lain nggak mungkin auto lunas ya, nggak mungkin pinjol ini tidak menagih ya kan, semuanya ada DC lapangannya, udah berani aja. Mau sampai kapan seperti itu? Ya nggak selesai dong nantinya. Saya yakin bahkan ada yang berpikir, aduh anak saya udah umur 17 tahun nih ya, bisa minjol enggak nih ya. Adik saya udah 17 tahun, bisa minjol enggak nih buat kebutuhan saya? Ya nggak apa-apa, namanya rusak juga. Nah kan gitu kan ya, jadi beneran rusak mentalnya gitu kan, nyari-nyari orang ya kan. Nanti apa yang terjadi? Penipuan ya, penipuan, lowongan pekerjaan, sini KTP, foto diri padahal buat diajuin ke pinjol. Dan sudah terjadi, guys, seperti itu ya. Banyak merugikan orang-orang yang bahkan tidak ingin minjol. Ada berita ya di tanggal 28 Juni 2025 gitu ya, tren galbay, guys ya. Tren gagal bayar dari pinjaman online atau pinjol sedang populer saat ini. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat outstanding pinjaman fintech peer-to-peer atau P2P lending alias utang pinjol yang belum dibayarkan per Maret 2025 mencapai 79,96 triliun. Ya, presentasi galbay mencapai 2,77%. Ya, ini ya kan, kalau misalkan ya orang-orang yang pakai pinjol ya itu galbay semua, ini lebih dari ini, guys ya. Makanya ya kan, stop takut ya kan, stop perpanjang, stop bayar pinjol-pinjol itu, guys. Kalau kita takut ya kan, kalau kita ini misinya itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri lalu udah gitu kan, ya itu memang susah, guys. Kalau kita ini misinya seperti itu saja. Kalau misinya kita ini ingin menyelamatkan Indonesia ya kan, kita ini bulan Agustus ya kan, mau merdeka gitu. Kapan mau merdeka dari pinjol ya? Orang lagi panjat pinang keinget utang pinjolnya ya, jatuh kepleset, guys gitu kan. Orang lagi balap kelereng ya kan, udah mau finish tiba-tiba inget
ya tagihan pinjol 2 juta besok ya jatuh tempo gitu kan, ada DC lapangannya enggak gitu ya, itu clearingnya jatuh ya kan gitu. Makanya karena seperti penyakit guys, nih ya ada lagi nih, Juli 25 Juli ya 5 hari yang lalu lah, 6 hari yang lalu, resah diteror telepon penagih pinjol PMI Kulon Progo ngadu ke polisi ya. Jadi diteror oleh penagih pinjol ya, kantor PMI Palang Merah Indonesia karyawannya ada yang galbay dan diteror kantornya oleh pinjol itu, padahal nggak boleh guys ya. Neror kantor itu hanya boleh neror ke, atau hanya boleh menagih ya, bukan meneror ya, hanya boleh menagih ke yang bersangkutan ya. Ini tapi yang diteror itu, aduh ya sudah banyak sekali itunya kan, kasus-kasusnya gitu kan ya. Karena kenapa guys ya gagal bayar pinjol ini harus diganaskan? Karena guys ya, kalau Anda mau tahu, gagal bayar nasional itu adalah gerakan yang paling gampang guys daripada gerakan-gerakan yang lain yang wah misalkan ngedemo pemerintah gitu dan lain. Kalau ini paling gampang guys, pinjol-pinjol itu guys. Kenapa gerakan gagal bayar nasional itu paling gampang? Karena yang pertama dilakukan di rumah ya, full online ya. Lalu gabung grup Facebook Raja Galbay, boleh curhat-curhat di sini gratis guys ya. Ini cuman memang kalau mau di ACC agak lama gitu kan ya. Itu guys, gerakan gagal bayar nasional itu paling mudah, paling gampang dan paling kerasa efeknya. Sudah ada beritanya juga di sini ya. Mana tadi tuh nih ya. Mencapai ya kan, utang pinjol yang belum dibayarkan itu mencapai 79 triliun ya. Paling gampang ya kan, tinggal di rumah saja, nggak usah kemana-mana, stay galbay, jangan pernah takut dengan DC lapangan. Udah nanti ya kan, pemerintah ini ya itu sangat-sangat bisa menghapus utang-utang masyarakat Indonesia ya kan, harusnya sih menghapus guys. Nanti misalkan pinjol ini musnah di muka bumi ini, ya sudah ya kan, silik OJK dihapus ya kan, dibatalkan secara hukum gitu kan, gitu gak sudah ya, tidak ada lagi generasi-generasi pinjol, generasi-generasi utang ke pinjol itu. Apa contohnya generasi pinjol itu? Ini ya, ITB, Institut Teknologi Bandung, ITB itu ya Institut Teknologi Bandung, tawarkan bayar kuliah pakai pinjol. Ya, aduh, ya kan sekelas ITB gitu, menawarkan ke mahasiswanya pakai pinjol gitu, yang bener aja. Ya kan ITB orang-orang pintar gitu kan, kok malah pakai pinjol gitu, itu kan tidak bijak, bahkan tidak pintar keputusan seperti itu. Ya gimana? Ya kan kampus yang kita anggap wow, ya kan andalan orang-orang Indonesia gitu kan, prestisius, bergengsi, nawarin bayar kuliah pakai pinjol gitu. Aduh, ya. Gimana mau ya, masalahnya gimana? Masalahnya begini, ketika ya orang ini si mahasiswa ini tidak mampu untuk membayar pinjolnya, alhasil gimana? Udah mah diteror ya kan, udah mah ditagih ya, kuliahnya nggak lanjut lagi ya kan, beban nggak buat mahasiswanya ya kan. Kalau rektornya ya, dosennya ya kan, terus pengusaha pinjol seneng-seneng aja lihat begitu ya, enggak ya kan, itu orang miskin ya kan, wajar-wajar saja tidak lanjut kuliah gitu kan ya. Jadi memang benar-benar merusak mental gitu loh ya kan, yang namanya pinjol-pinjol ini gitu kan. Gimana gitu kan, di sini pemerintah dukung mahasiswa bayar UKT pakai pinjol. Aduh, pemerintahnya lagi ya kan, aduh mau gimana gitu kan. Nah tapi ya berita terbarunya ya kan, 3 Januari 2025 ini ya kan, mari kita lihat berita terbarunya ini ya dari Tempo ya. Di sini ya, apa ini, Mendikti Saintek, wih gila ya, kayak nama anu aja ya. Apa ada nggak nama pinjol ini, Mendikti Saintek gitu kan. Jadi ya pokoknya badan pemerintahan ini yang sulit dibaca ini tegaskan tak ada kampus yang izinkan bayar kuliah pakai pinjol. Jadi tidak ada mahasiswa yang pakai pinjol untuk bayar kuliahnya gitu. Ini Bapak ini apakah kepalanya ya? Ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains. Oh, menteri. Oh, jadi
yaitulah kementerian gitu ya. Nah, di sini kita baca sebentar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek menegaskan tidak ada kampus yang membolehkan pengguna skema pinjaman online untuk membayar biaya pendidikan ya. Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro, udah mah menterinya susah ya, nama menterinya susah lagi, aduh ya nggak apa-apa lah, mengatakan perguruan tinggi negeri atau PTN telah menyediakan berbagai program beasiswa untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. Ya, kalau ada yang menggunakan skema pinjol itu biasanya oknum mahasiswa. Tiap perguruan tinggi sudah mempunyai pos atau skema biaya untuk para mahasiswanya, gitu ya. Jadi tidak ada ya guys ya. Walaupun pemerintah di sini ya mendukung bahwa adanya pinjol gitu kan untuk bayar UKT, tapi kabar terbaru ya Januari 2025 ini tidak diperbolehkan untuk bayar UKT pakai pinjol. Itu bagus gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.